hidup tanpa dosa bisa terjadi ketika kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berhenti hidup dalam dosa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mudah jatuh di dalam dosa. Dengan terus membangun pengenalan akan Tuhan, maka kita benar-benar bukan cuma sekedar berhenti berbuat dosa, tapi firman Tuhan berkata kita akan melihat Tuhan, kita akan mendengar Tuhan, kita akan merasakan Tuhan, dan kita akan mengalami Tuhan. Nah, kita belajar ada 3 keuntungan mengenal Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Karena orang yang mengenal Tuhan, dia bisa memahami perasaannya Tuhan. Dia menuruti perintah-perintahnya Tuhan. 1 Yohanes pasal 3:6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Allah dan tidak mengenal Dia. Firman Tuhan jelas mengatakan orang yang tetap berada dalam Dia, berada dalam Kristus, artinya mengenal Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Berarti hidup tanpa dosa bukan hal yang sulit jika kita mengenal Tuhan. Hidup tanpa dosa bukan fata morgana. Hidup tanpa dosa bukanlah mitos. Hidup tanpa dosa bisa terjadi ketika kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berhenti hidup dalam dosa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mudah jatuh di dalam dosa. Dengan terus membangun pengenalan akan Tuhan, maka kita benar-benar bukan cuma sekedar berhenti berbuat dosa, tapi firman Tuhan berkata kita akan melihat Tuhan, kita akan mendengar Tuhan, kita akan merasakan Tuhan, dan kita akan mengalami Tuhan. Jadi untuk mengalami Tuhan, melihat Tuhan, mendengar Tuhan bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Asalkan kita punya kerinduan yang sangat ekstrim untuk mengenal Dia, untuk mencari Dia, untuk bergaul dengan Dia. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita pasti akan memahami sukacitanya. Kita memahami kemarahan, kita memahami kesedihannya, kita memahami kebahagiaannya, dan kita memahami hatinya. Itu artinya mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan tidak akan mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Yang dia mau lakukan adalah menyenangkan hatinya. Orang yang mengenal Tuhan akan merasakan apa yang Tuhan rasakan, akan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, akan melakukan apa yang Tuhan katakan, akan memahami yang menjadi hatinya Tuhan, dan menjaga dirinya agar tidak melukai Tuhan. Dengan demikian, maka kita tidak akan lagi menyalibkan Tuhan Yesus kali kedua. Kita akan berhenti berbuat dosa. Sebetulnya tidak ada sulit untuk berhenti hidup dalam lingkaran dosa jika kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Haleluya. Yang kedua, keuntungan kalau kita mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan memancarkan kasih-Nya. Mereka akan hidup berdampak. Mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya bukan untuk diri sendiri lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Menarik, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah. Jadi orang yang memancarkan kasih identik dengan orang yang mengenal Allah. Berarti orang yang sulit memancarkan kasih identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita bisa melihat orang mengenal Allah bukan dari prestasinya, bukan dari pencapaiannya, bukan dari karya-karyanya, bukan dari berkat yang dimilikinya, tapi apakah kasihnya semakin terpancar atau kasihnya semakin melempem. Because God is love, love is God. Allah itu kasih. Kasih itu Allah. Jadi Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Kalau Allah punya kasih, Dia bagi-bagi, suatu kali kasihnya akan habis. Tapi kalau Allah adalah kasih, Dia bagi kasihnya tidak akan pernah kering. Kasihnya tidak akan pernah ada ujungnya. Kasihnya tidak akan pernah ada berkesudahan. Berarti kalau kita bergaul dengan Tuhan yang adalah kasih, maka kita memiliki kasih yang tidak pernah kering.